Dia tersesat sendirian di dalam gua ini, tapi dia tersenyum saat merasakan ada seseorang di dekatnya. Namun begitu dia berbelok, ekspresi anak itu langsung berubah. Matanya membelalak dan tepat di depannya ada kerangka dengan serangga besar menempel di kepalanya. Makhluk itu menerjang untuk menggigitnya dan hampir menangkap kakinya. Dia heran kenapa ada monster lain padahal dia baru saja melawan satu. Itu jenis makhluk yang sama dengan yang tadi menggigit lengannya. Dan kelihatannya seperti semacam parasit karena menempel di leher monster itu. Tapi apapun benda itu, kalau dia menghajarnya cukup keras, lama-lama pasti mati. Kecuali ternyata tidak, karena tongkat bisbolnya hancur. Monster itu berbalik dan langsung menggigit bahunya. Sang protagonis menahannya dengan sisa tongkat bisbol itu dan mendorongnya mundur, tapi makhluk itu menyerangnya lagi. Mencengkeram wajahnya, membantingnya ke tanah, dan sekarang mengunyah lengan kecil si anak. Dia meraih ke samping, berhasil mengambil batu, lalu mulai menghantamkannya ke kepala makhluk itu sampai ia terpental mundur. Dengan murka, dia bangkit dan menghajar makhluk itu ke tanah sampai tak ada yang tersisa darinya, bahkan serangganya pun tidak. Dia kelelahan, pandangannya bergetar saat dia menyadari segerombolan penuh makhluk datang ke arahnya, semuanya dengan parasit di kepala mereka. Kukira dia akan menyerah saja pada hidup, tapi dia tetap berdiri dan berkata dia akan menyelesaikan ini sampai akhir. Dia menerjang maju, menghantam mulut makhluk pertama dengan tinjunya, tapi terkena gigitan kecil seperti anjing kelaparan. Dia masih berhasil memutar tubuh dan membalas dengan sikutan ke kepala, tapi satu lagi melompat ke arahnya dan menjatuhkannya. Dia mencoba berguling keluar dari bawahnya. Ketika tiba-tiba, kabut biru aneh berkata ini menarik. Saat dia melihat ke samping, ada sosok kecil berwarna biru seperti iblis melayang di sana. Dia bertanya-tanya apakah dirinya sudah gila, apakah dia diracuni atau semacamnya. Makhluk itu hanya berkata bahwa bagi seseorang di ambang kematian semua itu tidak penting. Kalau dia ingin bertahan hidup, dia harus menggenggamnya. Melihat gerombolan itu makin mendekat, dia berlari ke arahnya, melompat, meraihnya di detik terakhir. Dan tiba-tiba, aura biru menyebar ke seluruh ruangan. Asap dari efek seperti gelombang itu pecah dan mulai mengalir ke arahnya, berubah menjadi tongkat bisbol. Dia berdiri di sana sambil berpikir, kenapa hal sacak ini bisa terjadi? Tapi tak ada waktu, karena makhluk lain datang. Dia mengertakkan gigi dan menusukkan tongkat itu tepat ke tengah dadanya, menghancurkannya sepenuhnya. Hanya isi perut dan setengah badan yang jatuh ke lantai, hancur total. Dia sadar ada kekuatan aneh mengalir di tubuhnya. Jelas itu ada hubungannya dengan benda yang tadi dia genggam. Dia tak tahu benda itu apa. Tapi dengan tongkat bisbol ini di tangannya, aku yakin dia bisa membersihkan ruang bawah tanah ini sendirian. Tapi sebelum itu, kita mundur dan mengetahui bahwa protagonis kita pada dasarnya jenius tongkat bisbol. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dan itu pria tua berusia 700 tahun ini bertanya apakah dia punya pertandingan hari ini. Dia bilang ya, hari ini final besar. Pria tua itu bilang taruhan mereka masih berlaku. Kalau dia kalah sekali saja, dia akan mencukur kepalanya, bekerja di kuil, dan menyerah pada mimpinya. Sang protagonis berkata itu takkan terjadi. Saat seseorang memanggilnya lagi, seorang gadis mengantuk bertanya apakah dia sudah mau pergi, dan dia bertanya kenapa gadis itu bangun sepagi ini. Gadis itu hanya menyuruhnya mengulurkan tangan dan berhenti pengecut. Gadis itu menjatuhkan boneka ke tangannya, dan dia bilang, apa ini? Gadis itu bilang dia pasti buta karena itu jelas boneka yang sangat imut. Dia bilang boneka itu tidak terlihat begitu imut. Melihat gadis itu mulai kesal, dia berterima kasih padanya, dan menepuk kepalanya bertanya kenapa dia tiba-tiba begitu baik. Lalu dia ditendang, dan pria tua itu menyuruh mereka pulang dengan selamat seperti biasa. Dia mengambil tongkat bisbol besarnya, berkata akan segera kembali, lalu pergi ke turnamen. Itu adalah final kejuaraan bisbol sekolah, dan dia bersiap menghadapi lemparan. Semua orang di stadion menonton sosok yang mereka sebut pemukul paling berbakat di Korea. Pelempar bersiap dan menarik lengannya ke belakang, menatapnya tajam sementara sang protagonis tersenyum. Lalu dia melemparkannya seperti meriam. Boom, tepat ke arahnya. Tapi anak itu terlihat siap mengikuti bola dan mengayun dengan kekuatan penuh. Itu hampir membunuhnya. Bola itu melesat seperti peluru melewati sisi kepalanya, lalu melambung ke langit, mendarat di tribun. Seperti biasa, dia mencetak home run lagi. Terlihat jelas anak itu berbakat. Dia pemain muda yang menjanjikan,
Tapi kita sudah tahu dia akan berakhir di dunia lain. Jadi pada titik tertentu dia harus mati. Dia berjalan pulang sambil berpikir, bagus dia memenangkan kejuaraan sekolah karena sekarang mustahil dia tidak masuk tim sungguhan. Lalu dia dipukul di dada, dan gadis yang sama dari tadi menyuruhnya bangun dan sadar. Mereka bertengkar soal hal bodoh, berjalan menaiki tangga dengan ceria. Sementara gadis itu berkata tentu saja dia menang, dia memberinya jimat keberuntungan. Dia menyuruh gadis itu cepat supaya mereka bisa makan malam. Tapi saat dia membuka pintu, ada seseorang berdiri di atas tubuh pria tua botak itu. Orang itu mulai berbalik, dan gadis itu bahkan belum menyadari ada seseorang di sana. Lalu mereka berdua memanggil sang guru. Sang protagonis kebingungan, tapi orang berjubah itu berkata ini tak ada hubungannya dengan gadis itu. Ucapannya terpotong ketika sang protagonis mengayunkan tongkat ke wajahnya, memaksanya menghindar. Seketika dia menyuruh Yena lari, tapi Yena bertanya apa yang akan dia lakukan. Dia hanya menyuruhnya keluar dari sini, dan Yena pun kabur. Dia bertanya-tanya siapa orang ini, kenapa dia ada di kuil, dan apa yang terjadi pada sang guru. Pria berjubah itu bergerak seolah dia ada di Matrix. Berkata dia ingin menjelaskan, tapi tidak punya waktu. Dia menunjukkan kristal dan berkata sayang sekali semuanya jadi begini. Sebelum sang protagonis bisa mengerti, pria itu melesat maju seperti peluru, mencengkeram lehernya, dan menghantam dadanya. Menyuruh Kim Dan untuk mencari seseorang bernama Einar. Sang protagonis menyadari wajah orang asing itu mirip dengannya, lalu lantai pecah, terbelah di bawahnya, dan dia jatuh ke kehampaan. Saat itulah dia tiba-tiba melihat ke samping, dan mendapati dirinya berada di gua aneh itu. Sebelahnya ada telur dari makhluk itu. Tapi dia cepat sadar itu sebenarnya satu sarang penuh. Lalu benda itu mulai menetas, merayap keluar dari telur, dan dia berpikir apa yang terjadi. Aku di mana? Sebelum dia bisa bereaksi, benda itu menempel di lengannya, menusuknya, dan tampak seperti mencoba menjadikannya inang. Untungnya, dia hanya mengguncang lengannya keras-keras dan melemparkannya. Tapi lengannya langsung terasa seperti terbakar. Saat itulah dia melihat tongkat bisbolnya tepat di sampingnya, mengambilnya dan satu lagi datang. Dia memukulnya dan menepisnya. Dia berlari ke ujung gua dan melihat sungai. Dan karena makhluk-makhluk itu, serangga berkaki 8 itu, mungkin tidak bisa berenang, dia melompat masuk. Makhluk-makhluk itu mendekati air, tapi tidak masuk. Tapi kemudian dia merasakan rasa sakit lain menjalar ke seluruh tubuhnya karena segerombolan lintah mengisap kakinya. Kasihan sekali orang ini tak pernah diberi napas. Dia keluar dari air, melempar benda-benda menjijikan itu, dan bertanya-tanya kenapa ada monster kemanapun dia pergi. Tempat macam apa ini? Dan kenapa rasanya bahkan bukan dunia yang sama dengan tempat tinggalnya? Lalu dia melihat boneka kecil yang diberikan Yena, dan bertanya-tanya apakah Yena baik-baik saja. Apakah pria berambut putih itu melakukan sesuatu padanya? Bagaimanapun juga, dia harus tetap tenang dan bertahan hidup dulu. Dia mulai bangkit, tapi ada pemangsa raksasa di belakangnya. Sesuatu menetes ke bahunya, dan saat dia menoleh, hah, apa itu? Terlambat, dia terkena serangan lagi, dan terpental mundur. Dia berpikir harus keluar dari sana. Melihat lubang gua kecil di belakang ruangan, bangkit, berlari ke sana, mencoba menyelinap masuk, dan monster itu mengejarnya. Mulut besarnya hampir berhasil masuk, tapi tersangkut di sisi lain. Satu tebasan datang dan hampir mencungkil matanya. Dia melompat mundur, dan untuk sesaat calon anak-anaknya hampir lenyap. Dia pada dasarnya hampir terkencing-kencing menatap pemangsa itu, tapi akhirnya makhluk itu berbalik pergi. Dia merasa lega karena sepertinya makhluk itu menyerah, tapi lengannya masih terasa aneh. Itu pasti akibat serangga tadi, dan dia bahkan tak bisa merasakannya dengan benar. Tempat macam apa ini, di mana nyawanya terancam setiap 5 menit? Dia harus keluar dari gua ini. Dia tak bisa terus bersembunyi. Saat itulah, dia mengikuti cahaya. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi. Dia bertemu makhluk itu lagi. Setelah dia membangkitkan kekuatan bisbol itu dan menghancurkan yang pertama, dia berkata dia tidak tahu apa yang terjadi atau kekuatan apa ini. Tapi itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di sana. Dan begitu saja lantai tertutup bangkai. Sekarang dia ingin memahami apa sebenarnya tongkat bisbol ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya seperti semacam sihir. Tapi lalu tongkat itu tiba-tiba terpecah dan berubah menjadi api. Dan dia tidak mengerti. Sebuah mulut muncul di tengah api, terbang keluar, dan memakan salah satu mayat.
Bukan cuma satu. Api itu melahap semua yang ada di lantai. Setelah membersihkan ruangan, api aneh itu kembali kepadanya dan seperti mengalir kembali ke dalam tongkat. Lalu dia merasakan sensasi, seperti pria tua kena serangan jantung, seolah dia hampir mati. Tapi pada saat yang sama rasa sakitnya mulai memudar dan lengannya mulai beregenerasi. Bukan cuma lengannya, semua luka sayat, gigitan, dan hantaman yang dia terima. Selain itu, otot-ototnya jadi anehnya makin kuat. Apapun urusan tongkat ini, benda itu sangat kuat. Dia bukan hanya mendapat banyak daya serang, dia juga mendapat cara untuk beregenerasi. Bertahan hidup harusnya mudah sekarang, kecuali fakta bahwa dia kelaparan. Dia menemukan beberapa jamur entah dari mana, dan tidak curiga sama sekali. Tapi mungkin itu yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang. Masalahnya beberapa jamur bisa sangat beracun, dan dia berada di dunia lain. Dia sampai pada kesimpulan itu dan tetap memutuskan memakannya. Jadi ya, anak ini tidak bisa dibilang jenius. Dia bilang lebih baik mati karena racun daripada mati kelaparan. Sekadar info, kalian bisa bertahan sekitar 30 hari tanpa makan, hanya saja tubuh kalian bakal jadi agak seperti kerangka. Tapi pertaruhannya berhasil, dia bilang rasanya enak. Itu benar-benar taruhan yang dia menangkan. Setelah mendapatkan kembali sedikit tenaga, dia mulai mengumpulkan barang yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dia bahkan kembali ke air lintah itu, meski menjijikan, setidaknya bisa diminum. Dia juga mengambil lintah-lintahnya, karena secara teknis dia mungkin bisa memakannya. Dia tidak tahu apakah itu berkat tongkat bisbolnya, tapi tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia masih tidak tahu gua apa ini, tapi bertahan hidup itu mungkin. Tetap saja makin banyak monster bermunculan, seperti Morlock ini yang langsung menyerangnya tanpa pikir panjang, tapi ia disambut pukulan ke kepala. Sang protagonis menyadari bahwa setiap makhluk yang menyerangnya selalu terinfeksi parasit. Dan bagusnya, setiap kali dia membunuh satu, tongkat staf bisbol itu memakan makhluk-makhluk itu lagi. Begitu itu terjadi, tubuhnya menjadi lebih kuat, dia menjadi lebih kuat. Begitulah dia mulai beradaptasi dengan tempat ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari adalah pemangsa puncak itu. Yang itu, tidak, dia tidak punya nyali untuk menghadapinya. Bagusnya makhluk itu hanya muncul sesekali, seolah menjaga sarang, tapi dia menyadari sesuatu. Setelah berjalan kemana-mana, dia berada di sisi keluar yang salah. Karena dia sudah mencapai setiap sudut peta ini. Dan satu-satunya jalan adalah kembali ke tempat telur-telur itu berada lalu masuk ke ruangan lain. Indra arahnya cukup bagus. Masalahnya itu berarti harus melewati ruangan dengan pemangsa itu. Bagaimana dia harus menghadapi makhluk itu kalau tertangkap di tempat terbuka? Motivasinya mulai habis dan dia bertanya-tanya. Jika dia berhasil keluar dan pulang, apakah dia akan pernah melihat keluarganya lagi? Bagaimana kalau dia terjebak di sini selamanya? Siapa pria itu? Akhirnya dia memutuskan. Dia tak bisa menyelesaikan semua itu sampai dia keluar dari sini dulu. Kita kembali ke ruang telur. Sekumpulan makhluk kecil itu berjalan-jalan, dan setidaknya yang besar tidak ada di sana. Untuk seseorang dengan nasib paling buruk, akhirnya dia mendapat sedikit keberuntungan. Dia menyadari makhluk-makhluk itu tidak terlalu peka, jadi dia mulai bergerak perlahan dengan senyum kecil di wajahnya. Yang jelas langsung hilang, begitu dia mematahkan tulang. Tapi anehnya, dia menoleh, dan makhluk-makhluk itu tidak bereaksi. Sarafnya tegang setengah mati, tapi dia merayakan karena entah kenapa ini mudah. Dia berhasil melewati ruangan itu dan meninggalkan serangga-serangga menjijikan itu. Tapi kemudian dia masuk ke ruangan lain dengan lubang di langit-langit dan jauh lebih banyak telur. Ruangan itu tertutup, jadi ini jalan buntu lagi. Jawabannya jelas, dia butuh cara untuk mencapai langit-langit itu agar bisa menuju cahaya tersebut. Tapi kemudian tanah di bawah kakinya bergerak. Dia melihat ke bawah. Ya, bagus sekali. Dia menginjak pemangsa itu. Makhluk itu berbalik cepat dan menyabet ke arahnya, menghantam tepat di tengah dadanya, dan membantingnya ke lantai. Dia bangkit sambil terengah, perutnya kesakitan. Sepertinya ruangan terakhir ini adalah tempat makhluk itu beristirahat, dan ia langsung menyerbu, bersiap menggigit besar lagi. Dia berusaha berdiri, menatapnya tajam. Dia mengayunkan tongkat bisbol ke arah serangan itu, dan benar-benar berhasil mengeluarkan darah hijau itu. Dan sekarang dia mulai bernyali. Dia menatap monster itu dan berkata, "Jadi, bagaimana menurutmu? Berbeda dari sebelumnya?" Monster itu menyerbu lagi, tapi sekarang anehnya, dia sadar dia benar-benar bisa melihat serangannya datang. Dan anak itu menyadari bahwa apapun yang terjadi pada tubuhnya, dia sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Dia mendaratkan pukulan lain tepat di titik lemah monster itu, dan makhluk itu mulai menggeliat kesakitan. Serius,
Bagaimana anak setinggi 4 kaki 7 inci ini bisa melawan? Makhluk setinggi 6 lantai? Aku sama sekali tidak tahu. Tapi melihat luka yang dia tinggalkan, dia jadi bersemangat, berkata dia akan menang. Ya, saat itulah keadaan menjadi buruk. Karena dia baru saja mengatakan satu hal yang tak boleh diucapkan. Tiba-tiba makhluk itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan raungan. Seluruh tempat mulai bergetar. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi jelas makhluk itu memanggil setiap makhluk di dalam sarang. Kau akan membutuhkan jenis kekuatan baru, karena menurutku sebuah tongkat tidak akan cukup lagi. Oh benar, tidak terpikirkan. Dia sudah mulai membunuh dengan tongkat bisbol itu. Mungkin makhluk itu membawakannya bahan untuk dibunuh dan dipakai pulih. Tahu kan? Lihat tanah sudah tertutup monster mati. Sementara dia berdiri di sana terengah-engah. Dia berpikir kalau begini terus takkan ada habisnya. Dan dia akan mati. Dan tunggu. Kukira dia mendaratkan pukulan sempurna. Tapi sebenarnya dialah yang tertusuk di dada. Sial, tembus lurus. Tapi lalu apa-apaan ini? Sang protagonis berhasil menghantam kaki monster itu dan mematahkannya. Makhluk itu meraung dan dia berhasil menarik dirinya bebas sambil mendorong kaki itu menjauh. Tapi pada dasarnya dia sedang membuat kolam darah. Dia terengah-engah. Pandangannya mulai kabur. Semuanya berubah hitam putih. Ini mulai seperti Resident Evil. Mungkin karena kehilangan banyak darah, tapi masih ada banyak makhluk itu yang mendekat. Adegan film. Semuanya melompat dan membeku di udara. Dan dia bertanya-tanya apakah ini akhirnya, apakah disinilah dia mati. Tapi lalu entah dari mana, Yena muncul di sampingnya dan menyuruh si bodoh itu jangan menyerah. Dia harus bangkit karena Yena dan sang guru sedang menunggu. Lalu Yena berubah menjadi asap biru, menyuruhnya tetap berdiri. Sang protagonis tersadar kembali ke kenyataan. Dia melihat ke samping, meraih tongkat bisbol, menyaksikan barisan monster kecil itu menggantung di udara saat mereka melompat masuk. Ledakan api biru membanting makhluk-makhluk itu ke dinding. Kini sang protagonis berdiri di sana memakai setengah topeng. Jujur, gayanya keren. Setengah topeng, api di mana-mana, berkata dia muak pada serangga. Pemangsa itu meraung ke arahnya, dan sang protagonis menerjang dengan badai api. Dia menarik tongkat bisbolnya ke belakang dan tunggu dulu. Apa dia baru saja menguapkan semuanya? Potongan-potongan berjatuhan, serpihan lengan seolah baru saja hancur lebur. Pantas saja dia adalah pengayun tongkat bisbol paling profesional di Korea. Yang tersisa hanyalah kaki bawah makhluk itu. Api mulai meluap dari tongkat bisbol lagi, dan makhluk itu maju untuk menggigit lagi. Tubuh pemangsa itu tercabik sepenuhnya. Bahkan sang protagonis pun ngeri oleh suara-suara itu. Tapi kemudian energinya mulai mengalir ke dalam dirinya. Anak ini jelas tidak akan sampai usia 20 karena dia jatuh lagi dengan nyeri dada itu. Bagusnya setelah rasa sakit itu, dia mulai beregenerasi sampai bahkan lubang di dadanya menghilang. Dia bilang rasanya sakit sekali, dan dia benar-benar tak mau mengalaminya lagi. Tapi jelas, karena makhluk itu jauh lebih kuat daripada yang lain. Jumlah kekuatan yang dia rasakan dia dapatkan itu gila-gilaan. Tunggu, kukira lubang itu ada di langit-langit. Sepertinya dia membuat lubang menembus sisi dinding dengan serangan itu. Bagaimanapun, kabar baiknya, mereka berhasil keluar. Kabar buruknya, itu gurun sialan, setidaknya dia termotivasi. Itu tidak benar-benar lebih baik dari gua, tapi lebih baik daripada terjebak. Ya, sudah kuduga itu takkan bertahan lama. Dia ambruk, berkata mungkin ini tidak sebaik itu juga. Tempat itu jauh lebih kosong dari yang dia kira. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Sejauh ini yang dia temukan hanya monster kerangka, dan itu hal terburuk. Mereka tidak menjatuhkan apapun, bahkan tidak ada yang bisa digigit dari tulang-tulang itu. Dia tak percaya sudah berjuang sekeras itu untuk tetap hidup hanya untuk akhirnya mati seperti orang bodoh di tanah tandus kering ini. Apakah dunia tempat dia berada ini adalah tempat umat manusia musnah? Saat dia membuka mata, yang dia inginkan hanyalah semua ini mimpi dan dia berada di tempat lain. Sayangnya bukan itu yang terjadi. Dia membuka mata dan melihat pria berambut putih menyuruh Chloe berhati-hati. Gadis kecil itu bersorak, berkata sepertinya dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menyuruhnya berhenti menangis karena wajahnya jadi jelek. Dia seperti, demi Tuhan, tolong aku. Kalian orang pertama yang kulihat di sini yang benar-benar bisa diajak bicara. Pria berambut putih itu menyuruhnya sedikit tenang. Akan lebih baik kalau mereka beristirahat sebentar. Chloe bilang tidak mungkin. Hari mereka masih panjang, dia mau istirahat sekarang. Pria itu bilang mereka tak bisa langsung berjalan dengan kondisinya seperti itu. Lagi pula,
Gadis itu terlihat cukup senang menemukan orang lain, jadi lebih baik kalau dia tidak mati. Chloe memasang wajah kesal, berpaling dan berkata dia mengerti. Jadi dia mulai membuat sup. Sang protagonis terpana. Sudah lama sekali sejak dia makan sesuatu yang sungguhan. Gadis itu bertanya apa dia belum makan berhari-hari, dan dia bilang ya, jelas dia belum makan sesuap pun selama 5 hari. Chloe bilang itu pada dasarnya batas untuk tetap hidup. Pria berambut putih itu hanya menatap, dan sang protagonis bukan tipe yang bisa menyimpan rahasia. Jadi dia langsung nyeplos ya. Kurasa aku hidup karena kekuatan ini yang kudapat dari menyerap monster. Begitu saja dia mengatakannya. Pria itu bilang dia belum pernah mendengar sihir seperti itu, dan karena dia menyebut sihir seolah itu hal biasa, sang protagonis bertanya apakah sihir memang ada di dunia ini. Gadis pirang itu bilang tentu saja ada. Dia ini dari mana sampai tidak tahu soal sihir? Dia bilang ceritanya panjang, dan pria itu menyerahkan sup kepadanya. Mereka saling menceritakan semuanya, dan saat malam tiba, mereka sudah tahu tentang kemampuan sang protagonis. Gadis pirang itu berkomentar bahwa untuk ukuran malam hari, hampir tidak ada zombie atau kerangka di sekitar. Sang protagonis bilang itu karena dia sudah menghabisi mereka semua dengan ini. Gadis itu tidak mengerti. Sementara pria berambut putih berpikir tak peduli berapa kali kau membunuh mayat hidup, mereka akan kembali. Tapi anak itu mengatakan sesuatu tentang menyerap. Jadi mungkin itu ada hubungannya. Dia berterima kasih padanya karena berkat anak itu. Mereka benar-benar bisa tidur nyenyak malam ini. Pokoknya, karena dia tak punya tempat tujuan, dia ikut bersama mereka sampai bisa kembali ke dunia asalnya. Gadis kecil itu bertanya pada Ares apa yang dia pikir sedang dia lakukan saat. Mereka saling menatap. Sang protagonis terlihat berbinar dan sentimental, berkata dia sangat menghargainya. Gadis itu jelas tidak suka. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan kaktus di gurun, dan sang protagonis bilang Chloe tahu banyak hal. Chloe bilang, ya, kalau kau menyeberangi gurun seperti ini, itu pengetahuan paling dasar. Dia memasang wajah aneh. Chloe menendangnya, dan dia bilang Chloe mengingatkannya pada adik perempuannya yang menyebalkan. Mereka terus berbicara, dan sang protagonis bilang dia belajar dari Ares tentang ekologi monster dan cara bertarung. Dan dia juga tahu bahwa mereka berdua datang untuk membunuh semacam bos. Sang protagonis yakin dia beruntung. Mereka tampaknya bukan orang biasa di dunia ini, karena mereka jelas orang baik. Malam tiba. Sang protagonis berada di tendanya, dan Ares datang berkunjung larut malam. Ayolah, di mana para wanita dalam cerita ini? Hanya karena anak itu pengayun tongkat bisbol profesional. Apa semuanya harus laki-laki? Aku tidak suka. Mereka membicarakan apa? Pendapatnya tentang dunia ini, dan sang protagonis bilang dunia ini agak membosankan. Tentu saja adegan berikutnya memperlihatkan dia lari dari semacam naga raksasa. Mereka berdua berlari sekuat tenaga. Dia menyuruh Chloe pergi duluan. Makhluk itu makin dekat. Dia menarik tongkat bisbolnya ke belakang, menghantam kepalanya, dan sekarang makhluk itu linglung. Tapi kemudian makhluk itu menjejakkan kakinya, dan sial mengayunkan cakarnya lalu membuat sang protagonis terpental. Chloe memanggil, dan lalu dia melihat ke atas. Dan wow, aku belum pernah melihat naga melompat untuk menggigit seperti itu. Tapi tiba-tiba sesuatu melesat lewat seperti peluru dan membelah makhluk itu menjadi dua. Pres tampak bosan dan bergaya bertanya, kalian berdua baik-baik saja? Sang protagonis bangkit babak belur berkata, aku baik-baik saja, ini bukan apa-apa. Lalu roh keluar dari tongkat bisbol itu dan mulai melahap makhluk tersebut. Itu pertama kalinya Ares dan Chloe melihat sesuatu dilahap seperti itu. Dan sang protagonis beregenerasi. Chloe bertanya apakah itu penyerapan yang dia maksud, dan dia bilang ya, kurang lebih begitulah cara kerjanya. Ares bahkan lebih terkesan karena mayat dan mana makhluk itu sama-sama menghilang. Lalu dia menatap dan berkata ada sesuatu yang dia ingin dan lakukan. Beralih ke malam itu, Chloe bilang itu gila. Apa maksudnya dia ingin dan melawan Lich? Itu sama saja mengirimnya menuju kematian. Ares harus tetap mengikuti rencana dan membunuhnya sendirian, karena itulah alasan mereka datang ke sini. Dia memberitahu Chloe bahwa dia takkan memaksa anak itu kalau dia menolak. Chloe tetap marah, berkata anak itu tidak tahu seberapa kuat Lich, itu terlalu berbahaya. Tapi dari kejauhan sang protagonis berkata dia akan mencoba. Yang dia butuhkan hanyalah mengetahui rencananya. Adegan berikutnya. Ares menjelaskan bahwa sebelum mereka masuk ke pertarungan itu, mereka harus mencari tahu persis bagaimana kekuatan dan bekerja. Apa batasannya? Seberapa banyak dia bisa pulih? Berapa banyak yang bisa dia serap? Dan hal-hal semacam itu. Sang protagonis berpikir dia memang sangat membutuhkannya.
Karena kalau dia akan bertarung, dia harus tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Tapi kemudian di adegan berikutnya, dia hanya berdiri menatap tongkat bisbol di tanah, seperti, apa yang kita lakukan di sini? Chloe menjelaskan mereka akan mengukur mana miliknya. Dan dia seperti tunggu, aku juga punya mana? Chloe bilang seharusnya punya, karena semua orang di dunia ini punya mana. Ares bilang dia harus memeriksa anak itu secara menyeluruh. Dan anehnya sang protagonis jadi malu-malu seperti, "Hei, jangan menatapku begitu." "Bro, apa-apaan?" "Tentu saja, bukan begitu maksudnya." Ares hanya menaruh tangan di bahunya, mendekat dari belakang, dan mulai memeriksanya. Dia benar-benar masuk ke dalam tubuh anak itu. Sungguhan, dia berada di dalam sana, melihat jantung mana, menatap bayangan api. Dia menarik tangannya kembali, tampak terkejut. Sang protagonis bertanya, sudah selesai?" Ares bilang sayangnya, ya, tapi dia tidak mengetahui apapun, dan dia berpikir sulit menggolongkan. Anak ini sebagai pemilik mana normal. Ini lebih seperti ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuhnya. Kekuatan itu jelas berbahaya. Bab berikutnya, Tuan Kerangka sedang berjalan, melihat ke samping dan mulutnya kena batu, lalu tumbang. Sudah cukup lama sejak sang protagonis jatuh ke negeri ini. Dia tidak tahu pastinya, tapi sudah sekitar 3 bulan. Dia sudah lupa berapa banyak monster yang dia serap. Tubuhnya sudah jauh dari yang bisa disebut manusia. Satu hal yang pasti, dia menyadari setiap bagian dunia ini penuh dengan monster, tapi setidaknya dia punya teman di sisinya. Kemudian mereka makan, tertawa dan bersenang-senang sementara Ares mengawasi. Sepertinya sang protagonis telah berlatih mengendalikan mana, tapi sayangnya hasilnya tidak begitu baik. Ares sudah menduganya, dan anak itu bahkan tidak terlihat seperti tipe penyihir. Dia menyuruhnya untuk tidak menyerah, karena jelas ada semacam energi di dalam dirinya, jadi hanya masalah waktu sebelum dia belajar mengendalikannya. Dia bilang dia menantikan pertarungan melawan Lich, sampai Ares berkata tidak akan melawan Lich secara langsung. Dia mungkin terlihat kuat, tapi dia masih jauh dari level yang dibutuhkan untuk itu. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menyerap mayatnya di akhir. Wow, menyenangkan sekali. Jadi dia yang bertani dan orang lain yang dapat pengalaman, hidup macam apa ini? Ares berdiri dan berkata itu akan terjadi dalam beberapa hari, lalu waktu mulai berlalu. Berjalan siang hari, membunuh monster malam hari, makan malam hari, berjalan siang hari, tidur malam hari, berjalan siang hari, tidur malam hari. Kasihan Chloe, dia kelelahan. Ares bilang mereka hampir sampai. Tapi serius, kau agak kejam. Kenapa kau mau membunuh Lich ini? Lihat di mana ia bersembunyi. Biarkan saja ia tidur sendirian di luar sana. Mereka melewati tempat seperti Grand Canyon dan akhirnya mencapai makam Lich. Kukira itu akan jadi ruang bawah tanah penuh monster. Tapi saat mereka masuk, ternyata cukup kosong. Di dalam Ares bilang harus berhati-hati, apapun bisa terjadi di sana. Sang protagonis bilang itu lucu. Ares bicara seolah hantu akan muncul di belakang mereka. Lalu dia berbalik dan memang persis itulah yang ada di sana. Hantu kecil itu berkata, "Bagaimana kau menemukan kunak?" Dia panik, lalu menghantam mulutnya dengan tongkat bisbol, dan hantu itu mati. Mereka bertiga pergi, bingung karena tongkat bisbolnya juga berfungsi pada roh. Di perjalanan, sang protagonis bertanya apa itu Lich. Ares menjelaskan bahwa mereka adalah penguasa dunia orang mati. Lich lah yang menciptakan kebangkitan dan memerintah semua kerangka di tempat itu. Secara teori, jika Lich kembali dengan kekuatan penuh, ia akan membangun pasukan mayat hidup untuk menghancurkan dunia. Dan karena itulah ia harus dibunuh sebelum memulihkan kekuatan itu. Ya, sekarang aku paham kenapa kita harus datang ke ujung dunia untuk memburunya. Masalahnya dengan Lich adalah setiap kali kau membunuhnya, ia kembali 100 tahun kemudian. Saat itulah dia mendapat ide setelah melihat kekuatan. Dan kalau Dan menyerap Lich, apa itu berarti Lich takkan pernah kembali? Sang protagonis ragu sejenak dan berkata ya, itu sebenarnya terdengar seperti ide bagus. Dia berjalan lebih dulu, meski begitu ingin tahu apakah semuanya benar-benar akan berjalan sesuai rencana. Dia tidak bisa menyerap semua monster dan selain itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana seharusnya dia mengendalikannya. Tapi tepat pada saat itu, si bodoh itu maju sendirian. Bukan begitu? Hanya untuk menginjak jebakan sendirian. Ares berteriak menyuruhnya berhati-hati, tapi sudah terlambat. Ada lingkaran pentagram langsung dari neraka di bawahnya, dan anak itu lenyap di tempat. Semua itu terjadi supaya sang protagonis harus menghadapi Lich sendirian. Tapi Ares bergerak cepat.
Anak itu menghilang dan Ares sudah berlari, meraih Chloe dan menerjang maju. Berkata mereka harus segera keluar dari sana. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tak boleh lupa. Ini adalah jenis tempat di mana kejutan selalu terjadi. Sang protagonis benar-benar terkapar di tanah dalam. Pose Yamcha itu lalu bangkit, mencoba memahami cahaya apa tadi. Dia di mana? Apa-apaan ini? Saat itulah dia menyadarinya. Dia berdiri berhadapan dengan gerbang besar ini, seperti pintu tengkorak 3D raksasa. Sudah sangat jelas ini adalah ruangan Lich. Dia yakin. Bagusnya dia tidak kehilangan anggota tubuh dan dia masih hidup. Yang harus dia lakukan hanyalah tetap tenang dan menunggu Ares, yang saat ini sedang menerobos tuan-tuan kerangka dengan kecepatan penuh. Ares memberitahu Chloe bahwa yang diinjak Dan adalah teleportasi Lich. Chloe bertanya kemana dia dikirim. Dan Ares bilang itu jelas, dia mungkin berada di kamar Lich. Kukira sang protagonis berada jauh, tapi sebenarnya dia sedang syok. Menatap langsung ke arah Lich. Desainnya intens, dan sang protagonis berkeringat dingin. Bagusnya makhluk itu sedang tidur, buruknya ia tampak kuat. Jadi kalau ia bangun, tamatlah dia. Dan dia sudah berada di dalam ruangan. Lebih baik diam sempurna agar tidak memicu mantra atau jebakan lain. Kecuali tiba-tiba tongkat staf itu mulai aktif sendiri. Sang protagonis tidak tahu kenapa, dan tentu saja Lik terbangun. Sung Jinwo versi Dark Web melirik ke belakang, dan bos terakhir pun berdiri. Dia sendirian di aula, dan makhluk itu benar-benar penuh aura. Sementara itu Ares berlari bersama Chloe, dan Chloe bertanya suara apa itu. Ares bilang makhluk itu sudah bangun. Di tengah aula, sang protagonis membeku. Monster itu sekarang masuk akal kenapa Ares bilang levelnya berbeda. Makhluk itu membuka kawah tepat di depannya. Lik itu melayang lalu menunjuk dengan jarinya. Sang protagonis melihat ke samping, tapi pada detik yang sama bom ungu melesat ke arahnya. Dia langsung menyadarinya. Ukurannya begitu besar sampai mustahil dihindari. Jadi dia mencoba bertahan dan mengayunkan tongkat bisbol ke arahnya. Apa itu? Dia memantulkannya kembali seperti dia adalah Raja Bisbol. Lik itu terkejut dan ledakan terjadi tepat padanya. Sang protagonis melihat. Asap mulai menghilang dan makhluk itu benar-benar utuh. Ia memasang semacam penghalang dan sang protagonis bertanya-tanya bagaimana dia harus melawan sesuatu yang menyerang seperti itu. Lalu monster itu menunjuk ke atas dan sekumpulan tentakel mulai muncul, mencengkeram lengan sang protagonis. Dan kakinya membuatnya tak bisa bergerak. Dia kembali ditatap tajam. Lalu makhluk itu berkata dia punya kekuatan yang tidak biasa. Sumbernya rupanya adalah jantungnya. Monster itu mendekat tepat ke arahnya. Satu tangan di dadanya. Berkata ia harus membelahnya untuk mencari tahu. Tapi kemudian tebasan hitam putih memotong semuanya. Mereka berdua melihat ke samping dan lihat siapa yang muncul. Aura pria itu benar-benar tidak masuk akal. Kalau dipikir-pikir, dia dikirim sendirian untuk menghadapi Lich. Jadi dia memang orang itu. Tentakel yang menahan sang protagonis hancur berantakan. Dan dia jatuh ke lantai. Saat dia mendongak, Ares sudah berkata, keluar. Mulai sekarang, aku yang akan mengurusnya. Lich meluncurkan rentetan serangan. Ares hanya berdiri di sana. Ledakan, asap di mana-mana. Monster itu mengira semuanya mudah, tapi tentu saja dari balik asap, sebilah pedang berkelebat, membelah Lich menjadi dua. Ares benar-benar bos terakhir. Makhluk itu terbelah, tapi ia beregenerasi, dan berkata mereka berdua terikat oleh takdir kejam yang sama. Jadi apakah Ares yang membunuh Lich itu 100 tahun lalu? Apakah selama ini hanya bolak-balik membunuh dan kembali hidup selama berabad-abad? Entahlah, tapi monster itu melayang di tengah ruangan, memanggil ledakan energi raksasa di atasnya. Sang protagonis bertanya apa itu, dan Lich berkata hari ini adalah awal dari akhir. Pilar energi menghantam tanah, cahaya di mana-mana, ledakan seperti bom roh, tapi Ares masih berdiri di sana tanpa tersentuh. Dia menahannya begitu saja, dan seluruh ruangan runtuh hingga hanya tersisa mereka berdua. Lalu Lich berkata, kau selalu menghadapiku sendirian, jadi kenapa kali ini kau membawa orang asing? Dia mungkin semacam kartu truf agar kau bisa menghapusku. Tapi bukan hanya kau yang menyiapkan sesuatu yang berbeda kali ini. Ia menyatukan keempat tangannya dan memanggil bisikan kehampaan. Dalam sekejap, Ares mendapati dirinya berada di dimensi terdistorsi. Nuansanya seperti Jujutsu Kaisen. Makhluk itu berkata ia membawanya ke ruang yang hanya ditujukan untuk mereka berdua. Dan Ares menyadari itulah rencananya sejak awal. Lich berkata benar, tapi ia ingin tahu ada apa dengan hadiah yang dia bawa.
Belati yang dimaksudkan untuk menusuk jantungnya. Sayang sekali belati itu akan diarahkan kepadanya sekarang. Tunggu, apa? Ares kebingungan. Lalu dia menyadari dirinya sedang dipengaruhi semacam sihir mental. Masalahnya, sihir itu jelas tidak akan mudah dipatahkan. Dalam pertarungan normal, dia bisa meluangkan waktu mencari solusi, tapi dengan Dan di sana, ini berisiko. Dan bisa mati, dan itu tidak adil. Tapi banyak tawaran dilemparkan kepada sang protagonis. Lich menyuruhnya menyerahkan nyawa, daging, dan darahnya, dan dia akan menerima semua kekuatan yang dia butuhkan. Tapi kemudian asap biru yang tampak bergaya timur itu muncul dan berkata tidak. Wadah ini miliknya, jadi sekarang ini 1 lawan 1. Makhluk itu memberitahu Lich bahwa ia berani memasuki domain ini tanpa rasa takut. Bos itu hanya berdiri di sana tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu Dan tersadar kembali ke kenyataan. Mantranya pecah, dan Lich mengeluh. Bertanya apa-apaan yang dibawa Ares ke tempat ini. Makhluk itu kehilangan sebagian dari dirinya, dan Ares melihat kesempatannya saat dia menemukan inti. 1 persiapan, 1 tebasan, dan monster itu terbelah 2. Lich mulai hancur, berkata itu mustahil. Ares memanggil sang protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi sang protagonis juga ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Tongkat staf itu bersinar, tapi sekarang asap Lich bergerak ke arahnya. Sebenarnya seluruh mana Lich mulai mengalir ke dalam sang protagonis, tapi kali ini berbeda. Karena bukan tongkat staf yang menyerapnya, dan sekarang dia berada dalam penderitaan. Energi ungu di mana-mana, dan Ares terkejut melihat betapa banyak mana itu. Siapapun yang menyerap semua itu pasti akan bermasalah. Sang protagonis ambruk, dan Ares berlari mendekat, bertanya apa yang terjadi, sampai seseorang memanggil Tuan Asklepios. Ares ragu sejenak, menoleh ke belakang dan itu dia. Kita mendapat sandal. Baiklah, ayo lanjut. Bab berikutnya, kita akan bisa menilai bakat sang artis. Karena adegan berikutnya adalah sang protagonis terbangun dengan seseorang menyuruhnya menemukan Acenor itu lagi. Dia berada di ruangan kosong, kebingungan, bertanya di mana Chloe dan Ares. Dia melihat ke samping, ada ransel dan surat. Ares meninggalkan pesan, ada urusan mendesak, aku harus pergi. Terima kasih, Lich sudah dikalahkan. Sang protagonis seperti tunggu, apa maksudmu? Dia meninggalkanku di ruang bawah tanah ini? Adegan beralih ke Ares yang bertanya, apa yang membawanya kemari? Ya Tuhan artis, kau punya banyak bakat. Ini Nona Aquines, semuanya berkilau dan tinggi. Berkata bahwa yang mulia memanggil Tuan Asklepios, jadi itulah nama lain Ares. Dia bertanya kenapa tiba-tiba. Aquines menjawab bahwa ini bukan hal baru. Sejak kapan yang mulia harus meminta izin atau memperingatkannya tentang apapun? Ares menatapnya. Aquines membentuk energi di tangannya dan berkata dia akan mendengar detailnya di istana. Mereka sudah selesai di sini, jadi waktunya pergi. Lalu seseorang memanggil mereka. Chloe menanyakan apakah Dan baik-baik saja dan tentang Lich serta apa yang akan mereka lakukan. Aquines menyapanya. Lalu mereka melihat tubuh Dan tepat di dekat sana. Chloe berlari mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Tapi Ares menyuruhnya tenang. Dia hanya pingsan karena syok menyerap mana. Nyawanya tidak dalam bahaya. Selalu menyenangkan mendapat cuplikan Aquines secara acak sementara. Ares berpikir dia tidak mengerti kenapa. Ada banyak hal yang harus dia cari tahu tentang apa yang terjadi, dan itu mengganggunya. Tapi dia tidak punya waktu. Jadi dia menyuruh Chloe mengambil peta, makanan, dan meninggalkannya di samping. Dan saat Chloe melakukan itu, Aquines hanya memperhatikan. Terkesan karena Dan tampaknya telah menyerap Lich. Tatapan penjahat itu muncul, dia pasti ingin mengusik sang protagonis. Aquines berkata ceritanya benar-benar menarik. Lalu dia tersentak ketika Ares bilang mereka bisa pergi sekarang. Jadi ya, persaingan memperebutkan pria kita sudah dimulai. Ares berjalan melewatinya dan berkata, sebaiknya kau buang ketertarikanmu pada bocah itu sekarang juga kalau kau ingin hidup panjang. Jadi tak ada yang boleh melihat pengayun tongkat bisbol miliknya, ya. Melangkah masuk ke portal sementara, Aquines hanya menatap. Saat pergi, Aquines berkata dia akan mengingat semua itu. Kembali ke sang protagonis. Dia tak percaya ditinggalkan oleh teman-teman yang sudah menghabiskan 3 bulan bersamanya di gurun. Bagaimana mereka bisa tega melakukan itu? Tapi bagaimanapun juga, dia sudah cukup mengenal mereka, dan dia tahu mereka pasti punya alasan. Dia menyadari Ares mengalahkan Lich dengan mudah, tapi pada akhirnya, apakah dia pada dasarnya tidak berguna? Dan juga, anehnya, kali ini dia tidak merasa lebih kuat setelah menyerapnya. Tetap saja, sekarang seluruh ruang bawah tanah ini miliknya sendiri. Jadi pasti ada sesuatu yang berharga di sini. Dia menemukan tengkorak elf terkutuk barang kelas heroik, sebuah tongkat staf legendaris.
Mereka benar-benar meninggalkan semua barang di sana untuknya. Tapi dia tidak tertarik karena itu seperti barang-barang terkutuk, pedang iblis yang menjerit, belati yang basah oleh darah gelap. Jadi dia memutuskan, lebih baik menyimpan peta dan kompas. Takut jadi rusak, jujur saja, memang seharusnya begitu. Ambil semuanya dan jual di bar. Bagusnya peta menunjukkan jalan menuju hutan. Buruknya jaraknya gila-gilaan jauh. Keesokan harinya, dia menghantam kerangka dan kerangka itu langsung mati. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali dia melihat Ares. Dia benar-benar menderita di gurun ini. Dia menyeberanginya sendirian. Dan berkat apa yang dia pelajari dari Ares dan Chloe, bertahan hidup terasa mudah. Akhirnya setelah berjalan melewati tempat tandus itu, dia menemukan hutan. Hampir setahun tanpa melihat satu petak rumput hijau pun. Dia berada di tempat yang damai dan tenang tanpa monster. Lalu terdengar ledakan di depan. Dia sudah tahu dunia ini takkan punya tempat yang benar-benar tenang. Adegan berikutnya, ada pria pirang berlari menyelamatkan nyawa melewati hutan, terengah-engah, bertanya kenapa benda itu masih mengejarnya. Bayangan bersayap melintas di atas tanah. Ledakan di belakangnya. Dia jatuh dan berguling menjauh. Dan ya, aku juga pasti mengeluh. Itu Wyvern, salah satu naga hutan yang garang itu. Pria pirang itu syok. Bahkan Sir Robert, kesatria terkuat, terbunuh tanpa sempat berbuat apa-apa. Dan dia, pemburu tingkat perunggu biasa, ditakdirkan untuk mati. Kasihan, dia datang ke hutan untuk berburu goblin dan sekarang malah kena raungan Wyvern tepat di wajah. Dia mengira semuanya berakhir. Sampai seorang gadis berbulu muncul dan menghantam monster itu. Dia bertanya apa yang Alyosha lakukan di sana. Semua orang punya nama jelek dalam cerita ini. Alyosha berbalik dan menyuruh Alt segera bangun dan mengangkat pantatnya dari tanah. Alt bangkit tapi bertanya apa yang Alyosha lakukan di sana. Seharusnya dia menjadi pengalih perhatian agar Alyosha bisa kabur hidup-hidup. Aduh, ini terlalu berbulu. Lihat pakaian itu, sang artis benar-benar menunjukkan warna aslinya hanya karena aku memuji bakatnya lewat Aquines. Alyosha bilang tak mungkin bajingan itu mendapat semua poin sendirian. Alt jadi tersentuh dan berkata, baiklah kalau begitu. Jadi apa rencana untuk menghadapi gadis berbulu peternakan susu ini? Alyosha bilang kalau dia punya rencana, Robert tidak akan mati. Yang akan mereka lakukan hanyalah lari tanpa menoleh ke belakang. Alt berkata, baiklah. Alyosha menghitung sampai 1. Lalu sebuah serangan datang dari sampingnya dan menghantamnya telak. Kukira seseorang akan menyelamatkan gadis berbulu parmalat kita, tapi dia benar-benar tumbang. Alt mengira ini akhir bagi mereka, tapi kemudian dua belati melesat dari bagian hutan yang lebih dalam dan menancap di dahi monster itu. Alt menoleh ke belakang dan melihat itu Chalice. Jadi party macam apa ini, Alt? Aku juga tidak mau mati. Kalau itu kelompok petualangku, aku ingin menghabiskan sisa hidup hanya membunuh goblin. Dia adalah Chalice dan dia meminta maaf karena juga tak bisa kabur dan meninggalkan Alt. Lalu Wyvern itu lepas landas, menjatuhkan bayangan di atasnya dan menukik dengan mulut terbuka lebar. Air mata jatuh. Chalice yakin disinilah dia mati. Sampai tongkat bisbol berayun. Tenang, maestro tongkat bisbol baru saja tiba. Adegan berikutnya, mereka berdua berterima kasih padanya. Sang protagonis seperti, ya, tidak masalah, itu bukan hal besar. Alt ada di sana memegang tangannya. Kata Dan adalah penyelamat. Kalau bukan karena dia, gadis berbulu parmalat itu pasti sudah mati. Tapi Alt masih terkejut karena anak itu menumbangkan Wyvern dengan satu serangan. Apakah Dan pemburu tingkat tinggi atau semacamnya? Mungkin emas atau setidaknya platinum. Tokoh utama hanya berdiri di sana, sementara mereka berdua seperti, jadi apa peringkatmu nak? Beritahu kami. Sampai tokoh utama bertanya apa sebenarnya sistem pemburu berperingkat ini. Mereka tidak paham, dan dia berdiri di sana dengan wajah bodoh seperti, jelaskan padaku. Anak ini memang tidak pandai menyimpan rahasia ya. Jadi di adegan berikutnya, pria itu sudah seperti, tunggu, kau datang dari dunia lain. Tokoh utama agak canggung soal itu, berkata dia tahu pasti sulit dipercaya, tapi itu benar. Alt bilang, ya tidak masuk akal kalau dia menyelamatkan nyawa mereka hanya untuk berbohong seperti itu. Jadi Alt mempercayainya. Chalice membawa semua barang, berkata dia tak pernah membayangkan teleportasi benar-benar bekerja, tapi kurasa dimensi lain memang ada. Yang lain berjalan di depan, berkata tentu saja ada, seolah mereka juga tahu segalanya tentang dunia ini. Tokoh utama menyadari kasus seperti dirinya tampaknya tidak umum. Lalu pria itu berkata bagaimanapun juga apa yang dia lakukan tadi mengerikan. Dia bukan hanya membunuh makhluk itu, dia juga memanggil monster yang melahap mayatnya. Dan bagaimana benda itu bisa berubah menjadi gada. Sepertinya semua orang dari dunianya pasti istimewa. Tokoh utama yang tidak ingin banyak menjelaskan berkata mungkin.
Lalu Alt tiba-tiba berhenti dan berkata mereka sudah sampai. Wilayah timur teritori Lemenya dikenal sebagai Shield Rock. Nama macam apa itu? Tokoh utama jadi emosional, menangis, dan Alt bertanya ada apa? Apakah tempatnya tidak sebagus yang dia harapkan? Dia berkata bukan begitu. Hanya saja sudah lama sekali sejak dia melihat orang sebanyak ini. Seketika anak itu pergi makan daging, Numbir bahagia sekali. Ia tak pernah menyangka hari ketika dia bisa minum secara legal di negara lain akan tiba. Mungkin karena terlalu lama dia menghabiskan waktu di gurun itu, tapi semuanya terasa luar biasa enak. Sekarang dia menunggu Celis yang katanya akan membawa yang lain untuk mengurus sesuatu. Mereka harus merawat gadis berbulu parmalat itu dan juga mengambil jasad Tuan Robert. Baru saat itu tokoh utama sadar tim mereka kehilangan seorang teman. Alt menyerahkan sejumlah uang kepadanya dan berkata mereka akan bertemu lagi nanti. Tokoh utama menghabiskan makanannya dan tetap belum ada apa-apa. Dia berharap mereka benar-benar kembali. Saat itulah dia menyadari ada berbagai macam orang, ras lain. Ada pria mirip Gragas, ada wanita kelinci, ada kaum berbulu, jadi jelas sekali dia pasti bukan di bumi. Bagaimanapun, dia kelelahan, jadi tahu-tahu, sudah hari berikutnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia tidur di ranjang, dan pagi-pagi sekali seseorang mengetuk pintunya. Dia bangun untuk melihat siapa itu, dan ternyata gadis berbulu serta sang pemanah bertanya apakah dia tidur nyenyak. Mereka berdua menatap dirinya, dan dia hanya berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa. Adegan berikutnya, mereka turun ke bawah, dan Alt memanggilnya. Mereka memberitahu dia bahwa gadis berbulu itu ingin berterima kasih langsung. Alyosha agak canggung berkata sebenarnya tidak begitu. Aku tidak paham, jadi rupanya dia tidak akan berterima kasih. Tapi Alt bilang kemarin dia juga tidak dalam kondisi baik untuk berterima kasih, dan itulah alasan mereka datang. Tokoh utama bilang tidak apa-apa. Berkat koin yang mereka berikan, dia bisa tidur nyenyak. Lalu pria itu memperkenalkan diri dengan benar. Alt, manusia dari tim petualang kebenaran. Ya Tuhan, nama tim macam apa itu? Kedengarannya seperti sengaja minta mati. Gadis berbulu parmalat itu adalah Alyosha. Dan pemanah itu yang juga manusia adalah Celis. Tokoh utama meminta penjelasan tentang pemburu dan peringkat. Mereka jadi agak canggung. Tidak yakin dia ini apa? Dia mungkin tidak tahu, tapi kita tahu. Jadi aku tidak akan menjelaskan banyak. Peringkatnya dimulai dari perunggu sampai Mithril. Ada monster untuk dibunuh dan pemburu untuk membunuh mereka. Sebagian menginginkan uang tapi kebanyakan berakhir mati. Dunia yang berbahaya, cerita lama yang sama. Dan jelas karena mereka peringkat perunggu, penghasilan mereka nyaris cukup untuk hidup. Dan orang-orang bokek ini baru saja menemukan cara untuk menghasilkan uang. Jadi, mereka bilang, "Hey Dan, mau bergabung dengan party kami?" Tokoh utama bingung. Dia, orang yang mengalahkan naga dengan sekali serang, kenapa mereka menginginkan orang seperti dia? Alt bilang itu bukan hal yang terlalu gila. Hanya saja mereka bisa membantunya menyesuaikan diri dengan dunia ini, karena dia butuh uang, dan mengajarinya cara kerja semuanya. Tokoh utama berpikir pertama-tama dia harus menetap, baru setelah itu mulai mencari cara kembali ke dunianya. Gadis berbulu itu tiba-tiba berdiri, berkata dia tahu dan kuat. Celis bilang dan berhasil mendaratkan serangan pada Wyvern, jadi mereka tidak akan berada dalam bahaya. Tapi kemudian seseorang tiba-tiba berteriak, pembohong, entah dari mana. Seseorang menghantam meja, bertanya cerita macam apa ini soal membunuh naga dengan satu tamparan. Seorang gadis pirang muncul, berkata kalau mereka mau berbohong, setidaknya buatlah yang masuk akal. Gadis berbulu itu menyuruh Mary tidak ikut campur. Dan Mary membalas bahwa mereka tidak seharusnya berbagi meja dengan peliharaan. Para gadis itu berasal dari faksi bangsawan penindas, jadi setidaknya namanya cocok. Mereka berdua murka siap bertarung, sementara Mary menatap tokoh utama dan bertanya apakah dia yang membunuh Wyvern itu. Dia bilang ya. Mary bertanya apakah dia membawa bukti kalau dia menjual bagian tubuhnya, misalnya dia pasti mendapat banyak uang. Jelas tidak ada bagian apapun dan Alt mencoba membuat alasan tentang situasinya, tapi Mary langsung berkata sekarang sudah jelas mereka berbohong. Mana mungkin mereka tidak membawa bagian dari monster seperti itu saat nilainya begitu tinggi. Tokoh utama berkata cukup dan menyuruh Mary diam. Mary bertanya apa yang terjadi kalau dia tidak mau. Apa yang akan dia lakukan? Dia siap adu pukul dengannya seperti dia akan mulai menghajar para loli kota itu. Lalu tiba-tiba seorang pria berambut oranye muncul, meminta maaf. Tokoh utama memperhatikan, tidak terlalu mengerti. Mary menyuruh Brian tidak ikut campur dalam percakapan orang lain. Dan Brian meminta maaf, berkata kelihatannya justru Mary yang mengganggu percakapan mereka. Bukan, dia juga dari bangsawan penindas, jadi kau juga tak bisa mempercayainya. Mereka mencoba pergi.
Tapi tokoh utama memanggilnya, mencengkeram bahunya dengan tangan besar itu, dan berkata dia masih di tengah percakapan. Brian tidak suka itu, menoleh ke belakang, dan berkata mereka bisa menyelesaikannya di sini. Mereka tidak tahu mereka sedang berurusan dengan raja keseriusan menggunakan gada. Semua orang saling menatap tajam sampai seseorang meletakkan tangan di kaki Brian. Berkata semua orang tegang, jadi apa-apaan ini? Itu orang setinggi 60 cm yang menyuruhnya melepaskannya. Lagi pula itu salah Mary, jadi lebih baik lupakan saja. Brian menghela napas dan meminta maaf kepada tokoh utama. Lalu gadis yang sudah membuka pendengaran versi 2.0 berkata cerita tentang dia membunuh Wyvern sekali pukul memang sulit dipercaya. Tapi bagaimanapun juga, lupakan saja. Tokoh utama menyadari yang paling dewasa justru gadis mungil itu. Dia melihat sekeliling dan melihat Alt dan Chalice tampak canggung lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, lupakan saja." Tapi dia juga berkata jauhkan Mary sialan itu darinya. Lalu dia duduk dan Mary ingin masuk ke bagian penting. "Jadi beritahu aku, bagaimana caraku menjadi pemburu?" Tokoh utama menyadari itu sederhana. "Kau hanya membayar biaya pendaftaran supaya bisa mulai mengambil misi." Alt bertanya apakah dia punya uang, karena yang dia berikan tidak banyak. Tokoh utama yang malang hanya punya 1 koin. Tapi pria itu bilang 1 koin emas seperti itu bernilai 1000 koin mahkota, dan 10 mahkota menjadi 1 perunggu. Ya Tuhan, rumit sekali, tapi 1 berarti 1000. Dia bertanya apakah itu cukup. Pria itu bilang ya, karena biaya pendaftaran adalah 500 koin. Jadi mereka sudah berdiri, berkata mereka pergi karena perlu bersiap untuk penaklukan berikutnya. Tokoh utama bilang dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia sudah diterima dalam kelompok itu, dan dia bahkan belum bilang ya, tapi mereka akan bertemu lagi dalam 3 hari. Terkejut karena selama itu, dan pria itu menjelaskan bahwa tempat mereka berada adalah penginapan serikat, dan kebanyakan orang di sana adalah pemburu. Jadi bagus baginya untuk bertemu orang, melihat misi dan semacamnya. Kalau dalam 3 hari dia masih belum punya kelompok, dia bisa ikut bersama mereka. Dia berterima kasih dan berkata akan memikirkannya. Mereka pergi, dan dia berpikir ini terlalu banyak informasi. Selain itu, dia tahu dirinya bokek di dunia ini karena setengah uangnya akan habis untuk pendaftaran petualang ini. Dia mulai menghitung makanan, harga daging, dan biaya tinggal di sana. Lalu sadar dia celaka. Dia baru saja tiba di kota, dan besar kemungkinan dia akan berakhir menjadi pengemis. Jadi dia bersiap untuk misi penaklukan ini karena dia harus tampil bagus. Jadi dia membeli zirah yang wanita itu bilang sangat pas. Tentu saja dia bilang begitu, dia penjual, mana mungkin dia berkata sebaliknya. Wanita itu bilang sangat pas. Tentu saja dia bilang begitu, dia penjual, mana mungkin dia berkata sebaliknya. Dia pergi sambil berpikir, ya, tidak banyak pilihan. Itu satu-satunya yang mampu dia beli. Sekarang di kota, dari mana dia harus mulai? Rencananya adalah mencari uang. Jadi jelas dia harus bicara dengan gadis berbulu di balik konter. Dia menghantamkan kertas besar itu ke atas meja. Kenapa dia berkedip seperti itu? Ya, pria ini penyuka gadis berbulu, kau tahu itu. Dia bilang dia ingin mengajukan permintaan. Tapi dia memilih misi dengan bayaran lebih bagus, perak. Dan jelas dia tidak bisa melakukannya karena peringkatnya sampah. Jadi anak itu mulai dari level 1, mengangkut karung pasir. Lalu dia pergi membersihkan kotoran sapi. Anak itu bahkan pergi mencuci pakaian dan tidak mungkin. Kalau itu aku sudah mengayunkan gada ke wajah semua orang supaya mereka tahu kemampuanku. Hari pun berakhir, dan dia kelelahan. Ini lebih sulit daripada ruang bawah tanah, dan setelah semua itu, dia mendapat 30 koin tembaga. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar tempat tinggalnya. Dia melihat kios jalanan dengan sate tusuk dan berpikir, satu saja tidak apa-apa, dia sudah bekerja seharian. Baiklah, dia hanya menghabiskan 10% dari bayarannya, 3 koin, dan dia terkejut karena makanan di dunia ini benar-benar enak. Maksudku, dia makan di dunia modern, jadi makanan di sini sungguh dibuat dengan baik. Tapi kemudian seseorang tiba-tiba mendekat dari belakang. Sebuah tangan aneh mengangkat kompas yang menunjuk tepat ke arah anak itu, dan datanglah si kecil yang tangguh. Tokoh utama dengan pipi menggembung meminta makanan lagi sambil ingin tahu apa rahasianya. Bagus, sekarang aku takut dengan apa yang kukatakan. Dengan caranya menarik bajunya di ketinggian seperti itu, jangan berpikir macam-macam. Dia menoleh saat orang itu berkata dia menemukannya. Lalu dia melihat penyihir elf kurcaci. Astaga, berapa banyak ciri yang dimiliki gadis ini. Gadis itu berkata dia menemukan takdirnya. Maksudmu apa? Lalu adegan berpindah ke mereka berdua berbicara dengan Dan bertanya apa maksudnya soal dirinya menjadi pahlawan takdir.
Gadis itu hanya berkata memang begitu, dan Dan meminta bukti. Gadis itu berkata itu ramalan gurunya. Kompas itu menunjuk pada orang yang akan menyelamatkan dunia ini dan menuntunnya kepada Dan. Jadi tak mungkin salah. Tokoh utama bilang itu terdengar mencurigakan. Lalu gadis itu berkata Dan tidak tahu apa-apa. Gurunya adalah Drenis, penyihir peramal. Dan sama sekali tidak tahu siapa itu dan bertanya apakah dia terkenal atau semacamnya. Gadis itu berkata sang penyihir tidak pernah salah. Saat bahunya sakit dia akan bilang hujan akan turun, dan hujan selalu turun. Tokoh utama bilang itu cuma kebiasaan nenek-nenek dan gadis itu menyuruhnya berhenti. Tapi Dan bertanya, oke, jadi aku pahlawannya. Lalu apa yang terjadi? Gadis itu berkata gurunya memerintahkannya untuk membantu sang pahlawan. Apapun yang akan Dan lakukan, dia akan membantunya dengan sihir yang dia miliki. Dan bertanya bagaimana gadis itu bisa berkata begitu tanpa tahu apa yang dia inginkan. Gadis itu berkata sudah jelas Dan ingin menyelamatkan dunia. Dan memotongnya dan berkata tidak, tujuannya adalah kembali ke dunianya. Itulah dia lagi anak tanpa rahasia. Dia juga menceritakan semuanya kepada gadis itu, soal berasal dari dunia lain dan semua itu. Dan kalau begitu, tujuan Dan tidak sejalan dengan tujuan gadis itu, jadi sampai jumpa. Orang yang gadis itu cari bukan dia. Di atas, Mary si aneh itu memperhatikan semuanya. Berkata kasihan gadis itu ditolak. Sementara itu, Brianne menyuruhnya berhenti mencampuri urusan orang lain. Mary berkata Brianne tidak mengerti. Tidak ada yang lebih menghiburnya daripada ikut campur dalam hidup orang lain. Brianne menyarankan dia mulai mengurus dokumen. Mary berkata itulah gunanya Brianne ada di sana. Bangsawan seperti dirinya punya tujuan yang jauh lebih penting. Namun Brianne tertarik pada fakta bahwa gadis di bawah sana bilang dia murid penyihir Drenus. Adegan berubah ke wanita itu menyerahkan kompas. Menyuruh Ariel membawanya karena itu akan menuntunnya menuju takdir. Ariel seharusnya menemukan orang yang akan membantunya sebagai balasan. Sementara itu, anak kita di luar sana mengangkat karung dan berlari-lari bekerja seperti pria jujur serius. Keluarkan gadanya, lalu hantam monster supaya mereka mau mempekerjakanmu, demi Tuhan. Saat dia bekerja demi uang receh, Ariel memperhatikan semuanya, benar-benar bingung. Kenapa anak ini melakukan semua hal itu? Apakah dia bokek atau semacamnya? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi takdirnya? Bahkan penyihir kecil pun tidak mau yang miskin. Benar-benar tidak ada yang tersisa untuk si bocah. Lalu Dan memanggilnya, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Apa Ariel benar-benar akan terus mengikutinya sepanjang hari? Telah pergi dari sini, kembali ke gurumu atau apapun itu. Karena aku bukan pahlawanmu yang katanya itu. Saat itulah Ariel berkata bahwa gurunya sudah meninggal. Dan jadi canggung dan meminta maaf. Tapi Ariel berdiri dan bertanya apakah dia benar-benar sangat ingin kembali ke dunianya. Kalau begitu Ariel akan membantunya. Gurunya berkata pada akhirnya Ariel harus membantu apapun yang terjadi, jadi tidak masalah. Itulah yang akan dia lakukan. Oke, adegan berikutnya. Kita kembali ke Serikat Petualang, dan Alt sedang bersiap. Chalice masuk, berkata dia tidak bisa menemukan. Dan, jadi dia menduga Dan sudah pergi. Alt bilang dia merasa itu aneh, tapi dia tersenyum. Lalu Mary tiba-tiba muncul berkata seluruh dunia membicarakan bagaimana Dan membunuh Inver dengan satu serangan. Dan sekarang dia menghilang saat orang-orang tahu kebenarannya. Alt bertanya kenapa Mary memakai zirah lengkap. Mary berkata itu jelas. Apa Alt belum mendengar rumor bahwa ada monster di mana-mana? Itulah sebabnya mereka bangsawan penindas disewa untuk memeriksa wilayah ini. Dan bagian penting dari misi ini adalah mengawasi para pemburu pemula yang mungkin mati karena terlalu lemah. Alt bilang dia bisa menerima kritik, tapi dia tidak tahan kalau Raja Pengayun Tongkat Bisbol dikritik. Lalu Veronica, gadis itu tampak penasaran dan ingin tahu siapa Dan ini yang terus dibicarakan semua orang. Chalice berteriak bahwa Dan adalah orang yang menyelamatkan semua orang di sana. Mary menjawab bahwa penyelamat mereka sedang menggoda orang di luar sana. Pertama dia bicara dengan gadis misi, lalu dia bicara dengan penyihir kecil tentang takdir. Dan rupanya dia pergi berpetualang ke tempat lain dan melupakan kelompoknya. Namun Chalice sudah masuk mode yandere penuh, berkata Dan menceritakan kisahnya kepadanya, bahwa dia datang dari dunia lain dan tidak mengenal siapapun, jadi bagaimana mungkin dia terlibat romansa dan semacamnya? Tapi kemudian Chalice menyadari semua orang terlihat agak takut karena anak itu masuk ke ruangan bersama penyihir kecilnya. Dia menyapa mereka seperti, "Hei semuanya, aku datang hari ini." Alt sangat senang melihat pro yang sangat dia sukai dan bertanya apakah dia terlambat. Mary murka menyebut mereka pengkhianat dan sekarang semua orang bingung. Karena sepertinya dia ingin membentuk kelompok dengan orang-orang Alt
Tapi sekarang mereka bekerja sama dengan Dan dan penyihirnya. Mary mulai menyebutnya pengkhianat berdarah dingin, bajingan. Alt berkata mereka tidak pernah memaksa siapapun melakukan apapun, tapi pertama-tama dia ingin tahu kenapa ada penyihir elf di sana. Bagaimana mereka berdua bertemu? Sang protagonis berkata itu cerita panjang, tapi sebenarnya tidak panjang sama sekali. Penyihir itu hanya berkata, "Aku mencarinya. Takdir menuntunku kepada bocah itu." Semua orang mengira itu romansa yang luar biasa. Sementara Celis berada di puncak kecelisannya, sudah jatuh cinta. Dan sang protagonis mencoba membela diri. Sementara Brian berpikir anak ini benar-benar kuat. Alt menanyakan, "Nama Ariel? Dan apakah dia akan bergabung dengan tim penaklukan?" Dan Ariel bilang ya, karena dia membantu. Dan semua orang berpikir inilah wujud istri setia. Dia baru datang dan sudah rela menempatkan dirinya dalam bahaya demi. Dan pria pirang itu berterima kasih kepadanya karena gadis berbulu pemerah susu itu tidak bisa membantu karena terluka. Jadi satu orang tambahan itu bagus. Sang protagonis meminta maaf karena tidak memperingatkan mereka. Pria pirang itu berkata tidak apa-apa dan waktunya telah tiba. Pertama mari bicara tentang goblin. Mereka berwarna hijau. Mereka membunuh makhluk dan mencuri, dan itulah yang akan kita bunuh di hutan. Masalahnya, mereka tidak menyangka seluruh kelompok bangsawan akan ikut. Mereka agak ingin mengeluh, sementara Mary terus mengomel bahwa ini adalah kehormatan. Bagusnya, karena aku tahu semua orang akan dihajar habis-habisan. Mungkin anak kitalah yang harus menyelamatkan hari. Alt memberitahu teman kita bahwa meski mereka menyebalkan, mereka memang tim yang lebih maju. Mereka rupanya kelompok tercepat yang mencapai peringkat emas. Buruknya, Mary terus mengganggu semua orang, bahkan sang elf. Alt mulai menyusun rencana. Dia dan di depan, para penyihir di belakang bersama para pemanah. Mereka hanya perlu tahu, ini sihir apa yang dimiliki penyihir kecil itu. Dia bertanya seperti, "Sebenarnya kau bisa apa?" Biasanya penyihir punya mantra penghancur, sihir penguatan, alkimia, nekromansi. Apa spesialisasimu? Dia belum pernah bekerja dengan penyihir. Jadi dia perlu tahu untuk menyusun strategi. Ariel berkata dia akan menjelaskan. Tapi tiba-tiba sesuatu melintas di layar. Dan sebuah anak panah hampir mengenai wajah seseorang. "Bro, pertahanan cat mutlak. Tenang, si bocah ada di sini." "Ya Tuhan, goblin itu jelek sekali. Tapi yang ini terlihat seperti mata kir." Mary bilang tidak. Ayah suku mereka benar-benar bat satu pukulan di wajah. Ryan bersiap sampai protagonis membunuhnya dengan mudah. Mary berkata tidak. Untuk sekarang lambah semua makhluk hijau kecil itu mati. Yang bisa mereka lakukan. Goblek dan lemah, berat hidup jadi goblin. Terkena satu serangan di wajah, lalu tumbang, sanggup permak wajah. Dalam sedetik walang, mereka hanya lari. Semua makhluk hijau kecil Alt bilang mereka suka menyerang orang tua dan anak-anak itu mati. Jelek dan lemah. Hidup sebagai goblin memang keras. Itulah sebabnya mereka harus menemukan sarangnya dan mem. Alt memuji kerja semua orang, sementara Celis merasa anusnahkannya. Awan terlihat bosan. Alt bilang mereka suka bergerak, tapi dia menyadari kelompok bangseh karena mereka seperti disergap. Sang protagonis campuran, dia tidak tahu sarang goblin itu seperti apa, dan melihat tangan raksasa datang untuk menghancurkan kepalanya. Punya ekspresi berbeda. Sang ulah mereka harus menemukan sarangnya dan memusnahkannya. Ada anak yang merupakan goblin atau semacam cempingkah seolah dirinya luar biasa selama 3 uran. Dia tidak tahu. Albert tahun ke depan. Dan melihat tangan raksasa datang kami yang menangani ini. Kau tidak bisa menghadapi ini. Lalu Mary berteleportasi masuk dan melempar tombak yang. Sekarang dia akan bersikap seolah dirinya hebat selama 3 nganinya. Sang protagonis bilang dia juga ikut. Tapi bangsawan itu sudah tapi Alt bilang tidak. "Hei, nak meski dia kuat." Dan itu menyentuh egonya sendiri. Itu troll gunung batu. Dan menyesal, Mary menyuruh semua orang jangan lengamkan mata. Sang protagonis bilang dia juga kuat semangat tempur. Tapi Alt bilang tidak. Dia hanya akan menghal semua orang mendapat aura emas. Sekalipun dia kuat. Ini adalah kelompok yang sudah lama. Biarkan kami menangani ini. Kau tidak bisa menghadap bertarung bersama. Jadi melompat ke arah Mary dan menghantamnya. Sementara penyihir kecil itu hanya memperhatikan mikroskopis, Brian memanggil Veronica. Yang menutup mat panah kecil ini melesat melewati bahu Brian dananya dan mulai merapal. Monster itu menyerbu dan rup Mary karena Alt terlihat terkesan. Monster itu melompat ke arahnya ke atas. Mary Brian menebas mata satunya. Mengangkat perisai besar. Protagonis terlihat agak sementara gadis mungil itu ada di sana. Pada dasarnya Yesal.
Melihat anakulah kekuatan tim panah kecil ini melesat melewati bahu Brian. Dan, mengenai sungguhan, monster setelah melihat Ares yang menghilang sejak adegan ruang bawah tanah itu menyerbu, melompat ke per itu seperti itulah kekisai Mary. Mary melontar kuatan sejati, dan saat ia jatuh, Brian menebas mata satunya. Sekarang monster lihatan mereka akan segera pulih. Sang aktor memutuskan menjelaskan bahwa kelompok ini dikenal karena strategi dan komposisinya. Itulah Tarnalam Tur, namun masalah fatal mereka adalah dasar kekuatan tim Sungang. Atau setidaknya seharusnya begitu. Setelah melihat Ares yang masalah dengan troll adalah regenerasinya. Yang Brian menebas mata satunya. Narator memutuskan menjelaskan bahwa kelompok Kungnya, mereka punya banyak penguat dan strategi. Namun penguat kecepatan lagi. Mereka memakai busur silangguhan, lati dan beberapa tombak biasa baterai kecilnya. Jadi tak satu wow. Dan Mary, lupalah. Itu dimaksud terang semalam molak. Mereka akan segera memulihkan penglihatan kan untuk digunakan di atas kuda. Untungnya mereka punya banyak penguat dan strategi, kemudian dia meludahkan. Mary mendapat penguat darah, penguat kekingkat emas. Dan dia percaya diri. Dia menendang Moon dan Mary bilang tentu saja. Melesat maju. Dan wow, dia mulai bicara. Jadi anak panah tepat di tengah bahu, aksi Im kuda. Aku tadi hampir merutnya selesai. Dia menembus sang melihat ke depan. Dia membuat kawah. Lalu mulai. Lalu dia memuntahkan darah. Jadi ini kelompok Gun Attack on Titan beneran? Kau membunuh satu monster, lalu Aaron, semua orang. Ben bertanya apakah dia baik-baik saja dan Mary bilang dia akan mengulur waktu. Ya, tentu, dia akan mati, bilang tentu saja. Dia seorang bangsawan dan bangsawan selalu harus memberi tel. Mary hendak bicara, memotongnya, menyuruhnya jangan membuka mulut lagi. Dia ambruk bersang protagonis bertanya apa-apaan ini. Melihat ke depan dan melihat hutan itu, kenapa mereka begitu merendahkannya? Jauh lebih banyak troll dan goblin. Brian Cap berpose dengan auranya seolah dirinya ingungan. Kenapa ada pasukan di depan mereka? Adegan Attack on Titan banget, penasaran apa? Al tidak bisa mengerti dari mana semua ini muncul. Mary memanggil Veronica rencanakan. Menyuruhnya membawa Aaron, semua orang, dan pergi dari sana. Dia bilang akan menganyak kotor. Benda apa itu di punggungnya? Brian Tree bahkan kalau dia beruntung dan membunuh satu bertanya apakah dia sudah gila. Tapi Mary memotongnya, menyuruh atau dua, jumlahnya seperti 100. Dia tapi bocah itu masuk mode Sung Jinwoo penuh hanya akan menjalankan tugasnya sebagai bangsawan. Tapi seseorang, dibandingkan Lich ini bukan apa-apa. Sang protagon Five Mary menyuruhnya berhenti bicara dan berhenti bertanya apa ini. Kenapa mereka begitu merendah bercerita? Tidak ada waktu. Kenapa mereka mengira dia tidak akan melakukan apa-apa? Kelompoknya menonton. Penasaran apa yang dia rencanakan maju, dan Mary menyuruhnya berhenti keras kepala otong bersih lengan makhluk itu. Lalu lengan itu menghilang. Dan senjatanya kawala pernah tutuluk para bangsawan semuanya seperti bahkan jika di auhan. Tapi anak itu sudah para talimlas saat Mary melihat. Mary menyuruhnya berhenti bitch, masih tidak mengerti kenapa kita mendengarkan Mary. Tepat saat itu salah satu troll protagonis bisa saja langsung maju atau mungkin tidak. Tangan raksasa hampir mencengkeram mereka. 1421 mungkin dia belum sekuat itu. Mengayun merintahkan barisan belakang agar tidak membiarkan goblin terlalu. Memotong bersih lengan makhluk itu, lalu lengan itu menghilang. Para bangsawan semuanya tercengang. Apa dan akan menangani barisan depan. Sementara troll besar itu menderita di cage dan sang protagonis bertanya kepada urusnya. Veteran besar itu apa rencananya? Saat Marianya ini akan berubah jadi meme. Dia melihat semua orang sudah bersemangat untuk bertarung. Alt dan yang lain berkata mereka akan berusaha sebaik mungkin. Mes spesialisasiku. Aku masih tidak mengerti kenapa kita mendia tidak punya, karena tidak ada sihir yang tidak bisa dia gunakan. Sang protagonis bisa saja langsung lompat masuk, atau mungkin tidak. Kalau tuntutru api muncul di tongkatnya, Mary mem, tapi sang protagonis melangkah masuk, dan berkata dia serta Dan akan menangani barisan depan. Tapi kemudian Nuna dan Flora baru saja dieksekusi. Berkata dia akan mengurusnya. Apakah dia terlalu kuat? Ariel tersenyum kecil bertelinga runcing itu tersenyum. Dua, kasihan Mary, egonya tidak mungkin dia benar-benar akan melakukannya. Karena dia berkata hancur total, dan Ariel bilang dia tidak punya. Ariel mulai terbang mengaktifkan penawar di daerah ini. Penguat fokus, penguat elemen. Api muncul di tongkat stafnya, dan dia merapal sesuatu seperti perwujudan api naga. Bro, membungkus seluruh bisa, tapi sulit menjamin Mary tetap hidup. Ini kejahatan lingkungan. Awan, dia mengira Mary punya rumah besar. Fauna dan Flora baru saja dieksekusi.
Sang protagon Ariel melangkah maju dan melihat God protagonis bingung. Apa maksudnya bukan? Dan berkata sudah beres. Atuhinya, dia jatuh ke tanah memang lahir sebagai bangsawan. Sepotong sampah. Bab berikutnya, kita tahu itu racun mematikan. Toksin tanpa penkilas balik. Seseorang berkata tersesat dalam hidup. Ada dokter di ruangan bersama Brand. Tidak salah, karena biru berkibar dengan orang-orang di tanah. Saat itu, dan sang protagonis bingung. Apa maksudnya bukan? Semua orang memanggilnya Nona terus-menerus mematuhinya. Aaron bilang ya, Mary memang terlahir sebagai bangsawan. Dan semua orang di sana dulu adalah orang-orang yang dipenjara. Tapi itu masa lalu. Kilas balik. Kita melihat Brand dulunya hanjatan apa yang dia lakukan. Para mereka hanya bandit kecil. Mereka hanya berkeliling mencari Mei penjaga mengawal kereta. Bicara omat di medan perang. Ketika tiba-tiba salah satu dari mereka terkena, anak sang protagonis bilang dia panah di leher. Panji berharap Mary baik-baik saja. Para kasatria muncul, dan di adegan berikutnya semua orang itu terlalu muda untuk terlihat seperti lilin tanpa api. Seseorang memanggil Sangtu dengan kehidupan itu, bertanya apa yang akan mereka lakukan kejahatannya. Orang di atas kuda memberitahu ayahnya bahwa mereka bisa memerintahkan dia dibunuh, dan dia tetap tidak akan berkata sepatah, hanyalah segerombolan penjahat dan harus kata pun. Lalu salah satu dari mereka berjalan. Men itu takut membunuh anak kecil tanpa alasan. Menyuruhnya mengatakan ke entah dari mana, kesatria itu sudah siap mencabut jahatan apa yang dia lakukan. Pria di kanan berkata pedangnya, kepala orang lain di sebelah. Sementara Brian berdiri di sana tanpa ekspresi. PR, aku menemukan. Apakah dia benar-benar tidak punya hubungan, sudah mati di tanah? Ke toko. Es mobil mainan kecil, mereka hidup benar-benar tidak ada artinya. Atau apakah di bak mandi? Ekati Brian. Dan sementara pria pirang itu tertawa, berkata setidaknya anak itu berani. Dia menyukai. Jadi anak itu akan menjadi hadiah dia bertemu nona muda seperti itu. Pertama, dia harus dibersihkan. Ya, kita sudah tahu apa yang akan terjadikan budak benar-benar punya uang untuk Nah, bagaimana cara bilang, aku menemukan budak kriminal di jalan. Hadiah yang benar-benar Hebia pirang itu berkata anak itu terlalu muda untuk terlihat seperti lilin tanpa api. Pergilah ke toko, belikan dia mobil murid memperingatkannya, boneka. Brin di sisi lain hanya bisa berpikir, wow, jadi sekarang dia budawatiranmu yang paling ringan. Sementara bisa memerintahkan dia dibunuh, dan dia tetap tidak akan mengatakan sep itu. Bocah Sigma tanpa emosi kita ada atah kata pun. Tidak mengerti apa yang terjadi. Kurasa ini sedikit lebih awal, saat beberapanya. Bagaimana es di kepala? Dia terus berpikir bahwa tempat yang bisa memandikan budak benar, berpikir Mary anehnya mungil dan sudah mulai membuatnya kesal. Siapa nona muda ini dan kenapa mereka menghadiah dari ayahnya? Dia akan merawatnya. Salah satu prajuritannya siapa namanya? Sebaiknya kau jangan pernah tidak. Atau kematian dia. Lalu Mary muncul. Entahlah seperti anak 7 tahun yang girang bertemu hadiahnya. Serius ayah ini amai budak itu, ini tidak lucu. Jadi Mary ada di sana mengetawa limas tua Mokutulu, bahkan Brian sendiri menganggapuk dadanya dan berkata dia terlihat sangat kurus. Sementara dia berpikir Mary nama yang Mary berikan benar-benar anehnya mungil dan sudah membuatnya kesal. Tapi Mary tersenyum, berkata karena dia benar punya uang untuk dibakar. Mary bertanya siapa namanya. Dia bilang namanya Jared. Dan Mary berkata rumah yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Mary berhenti untuk beralih-alih harus bertarung hanya untuk makan makanan basi ikir. Dan ini dia. Mary memberinya nama berbeda. Mulai sekarang dia adalah Brian. 1528 alih-alih bertemu orang-orang yang ingin membunuhnya. Sekarang dan sang artis menggambar semua adegan kecil yang dia dikelilingi orang-orang baik. Mary meniahnya. Ini hanya menatap seolah belum terbiasa. Bahkan Brian sendiri menganggap, tapi dia hanya berkata tidak ada yang perlu dikeluhkan. Nama yang Mary berikan padanya benar-benar sampah. Dan sekarang, alih-alih membunuh orang di jalanan, dia menghabiskan ukannya. Entah apa maksudnya, tapi dia langsung merah pat, hari-harinya melakukan pekerjaan rumah yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. AM, dia bangun pagi dengan sup dan roti segar. Alih-alih bertemu orang-orang yang ingin membunuhnya, kini dia dikelilingi orang-orang baik. Seorang pelayan menyeptuk berkata dia ingin makanan manis. Sementara dia hanya menatap seperti belum terbiasa. Pelayan itu bertanya apakah dia sudah mulai terbiasa dan bagaimana masalahnya, jelas dia terus pendapatnya. Tapi Brian hanya berkata tidak ada yang perlu memanggilnya sepanjang hari. Pelayan itu melihat sebentar
lalu meletakkan tangan di wajahnya. Berkata Rup dan bab berikutnya dimulai dengan mengatakan manusia adalah makhlukannya dia benar-benar sudah lebih baik. Dahinya menun yang beradaptasi, dia bertanya apa yang tiba-tiba pelayan itu lakukan. L yang terbaik, seseorang meneriakkan acam penjahat legendaris sebelum datang ke sini. Dan ketika dia melihat, itu Mary. Berkata tidak menjawab dan dia memberitahu kita para penonton bahwa Begin dia ingin manisan. Brian berkata masalahnya jelas Mary yang memilah dia berhenti menjadi Jared. Dia menyuruh berapa waktu berlalu dan dia sedang menyiram Mary meminta pada para pelayan. Kenapa Mary selalu memang bunga? Tapi Mary bilang ibunya berkata dia tidak boleh punya pelayan. Dan para pelayan itu tidak walama sentra bapat lalu meletakkan tangan di wajahnya. Dia hanya berkata militer. Membawakan Mary pasta. Lalu berkata Lontiba bernama Leslie. Hanya Brian yang bisa menyelinap masuk dan mengambil semua makanan bisa kembali ke rumah. Apakah dia semacam buronan legendaris sebelum datang ke sini dan Leslie terkejut? Dia tidak menjawab dan dia memberitahu kita para ampirinya dan memeluknya. Beberapa waktu berlalu ketika Mary memanggilnya. Tapi sekarang Mary sudah lebih dewasa, berkata ayahnya akan kembali dari kampanye militer. Dia berkataing. Lalu, kepala wangsa Chet Mary makan dengan gembira. Bersama Mary bisa diusir dari sana? Pria tua itu berkata bahwa kakaknya adalah Leon dan Reynold. Semua orang menepuk kepalanya dan bertanya bagaimana Kap Mary memanggil ayahnya. Dan dia terkejut. AR-nya. Dia bilang Mary penonton bahwa begitulah dia berhenti menjadi Jared sudah tumbuh begitu besar sampai hampir tidak diken. Brian memberi salam kecil dengan jadi agak canggung. Dan seseorang bertanya apakah Mary Leslie sudah memanggil semua orang untuk makan. Saat dia melihat ke Sampata, kedua kakak laki-laki Numan, Alos Makastaplatu bahagia. Tapi saat malam, Emandian, salah dia hidup di tempat ini. Berterima kasih karena lebih dari ini. Brion jadi agak tuan. Tapi kemudian Leslie sudah yang sudah mati dan alasan untuk terus maju. Meja sudah tertata. Lalu sang tuan menatapnya dan berkata, Senyi telah memberinya kehidupan. Tawa. Semua orang Sandia bersedia menghabiskannya untuknya. Bahagia. Lalu mereka membersihkan piring. Keluarga ini terlalu rapi. Bagaimana bisa Mary Leslie memanggilnya? Dan berkata dia, sekarang aku celaka. Tapi pada malam Mel bersama di pemandian, dia habisimu. Tidak banyak yang bisa kau lakukan berkata sudah 5 tahun sejak Breon berada di sini. Bagaimananya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Breon menjawab bahwa dia tak bisa meminta satu dari mereka berjalan melewati Breon. Dan semuanya berkat sang sudah menjaga adiknya. Dia memberi kehidupan kepada pria canggung, langgil semua orang untuk makan. Karena dia daging disantap. Apakah human? Brian tersentak, seolah berpikir, ya sekarang aku celaka. Seekor kuda muncul di depan KS ingin bicara. Pasukan. Ya, skuad muncul untuk menghari.